Shalom, salam sejahtera, dan salam sehat. Perkenalkan, nama saya Sandrianti Syotang. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, Prodi Pendidikan Agama Kristen, NIM 2101011120. Saya dari grup C semester 1, mata kuliah Teologi Sistematika, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Di video ini saya akan memaparkan materi yang sudah saya pelajari di mata kuliah Teologi Sistematika. Yang pertama, pneumatologi, dan yang kedua, kristologi. Yang pertama saya akan memaparkan pneumatologi, yaitu pengajaran tentang Roh Kudus. Roh Kudus. Kata Roh Kudus ini tidak asing lagi bagi umat Kristen, karena Roh Kudus ialah salah satu bagian dari Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi dan sederajat dalam kualitas ketuhanan dengan Bapa maupun Anak. Roh Kudus juga memiliki karakter ilahi seperti Bapa maupun Anak. Sifat-sifat dan kealahan dari Bapa ataupun Anak juga ada pada Roh Kudus, yaitu bahwa Dia adalah Maha Kekal. Kita bisa lihat dalam Ibrani 9 ayat 14. Dia Maha Tahu. Roh Kudus Maha Tahu apa yang kita pikirkan, apa yang kita pikirkan dalam hati. Dan Roh Kudus juga Maha Hadir serta Maha Kuasa. Dalam Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus Maha Hadir karena di setiap perjalanan maupun dimanapun kita berada, Roh Kudus tetap hadir di samping kita maupun di hati kita. Jelas bahwa semua atribut kealahan ada kepada Roh Kudus. Roh Kudus bukan hanya sebagai oknum atau pribadi Allah, tetapi dalam segala dimensi Dia sederajat dengan Allah dan sekualitas dengan Bapa maupun Anak. Bukti kesederajatan Roh Kudus dan dengan Bapa ataupun Anak, yaitu nama Roh Kudus disamakan dengan nama Yesus Kristus, tertulis dalam Matius 28 ayat 19. Nama Roh Kudus disamakan dengan Bapa dan Anak. 2 Korintus 13 ayat 13. Begitu juga bahwa Roh Kudus dengan Allah dipakai berganti-ganti untuk membuktikan kealahan yang sama, maupun Roh Kudus adalah oknum Allah, tetapi Roh Kudus bukan pribadi Allah Bapa maupun juga bukan pribadi Allah Anak, tetapi mereka atau Tritunggal itu
Roh Kudus juga pribadi ketiga Allah, Trinitas. Dengan kata lain, Roh Kudus adalah Allah sendiri yang keluar dari Bapa dan diutus oleh Bapa, dan untuk mengefektifkan karya penebusan Kristus dalam hati umat manusia maupun pada umat pilihannya. Bukti semua pekerjaan Allah digenapi oleh Roh Kudus turut serta di dalamnya. Yang pertama, Allah pencipta. Dalam Kejadian 1 ayat 2, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Yang kedua, Allah penebus. Roh Allah menggerakkan, memperanakan kembali, memberikan hidup setelah Kristus menggenapkan keselamatan dan tiap pribadi manusia. Tertulis dalam, bisa kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 3-5. Yang ketiga, Allah pemwahyu. Wahyu berarti pernyataan, bahkan juga bisa disebut dengan mukjizat, perbuatan. Roh Kudus berperan untuk mewahyukan Allah dan memberikan kebenaran kepada manusia. Kita bisa lihat dalam kitab 2 Petrus 1 ayat 20-21. Atribut-atribut Roh Kudus kita bisa lihat dalam Alkitab Ibrani 9 ayat 14. Roh Kudus ialah seorang pribadi. Jadi Roh Kudus memiliki karakter setiap pribadi. Roh Kudus juga bisa sedih, seperti saya maupun saudara, bahkan Tuhan bisa sedih. Apalagi Roh Kudus. Sedih, ketika kita sedih pasti ada persoalan maupun ada sebab. Kalau Roh Kudus sedih, ketika dia mendukakan Roh Kudus. Dan ketika seseorang menghujat Roh Kudus dan menolak penawaran kebenaran oleh Kristus, dosa yang membawa ke maut seperti dalam hati berbicara tentang sesama. Mendukakan Roh Kudus ialah mendukakan hati. Hanya dapat dilakukan orang yang mengasihi kita, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Memadamkan Roh Kudus tertulis atau bisa kita lihat dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 19. Roh Kudus ialah roh kasih, sumber dan awal mulanya kasih. Kasih lahir di hati setiap manusia oleh Roh Kudus. Peran Roh Kudus di dalam semua manusia tidak lepas dari kepribadiannya sebagai Allah yang Maha Kuasa. Fungsi Roh Kudus yang pertama, menginsafkan manusia akan dosa. Yohanes 16 ayat 8. Seperti mencuri, Roh Kudus berperan serta menjaga kita agar kita tidak melakukan
hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Yang kedua, menjadi penolong. Roh Kudus selalu di dekat kita, bahkan di hati kita maupun di pikiran. Ketika Roh Kudus menolong kita, itu secara spontan. Ketika contohnya kita dalam mengendarai sepeda motor, kita melamun. Pasti Roh Kudus mengingatkan kita agar kita fokus terhadap apa yang di depan kita. Yang ketiga, memimpin manusia ke dalam seluruh kebenaran. Dalam Yohanes 16 ayat 13 dan 1 Samuel 10 ayat 6. Memimpin seperti mendahului perjalanan kita. Roh Kudus mendahului bagaimana perjalanan kita, apakah buruk ataukah tidak. Dan yang keempat, memberikan hikmat dan wahyu. Bisa kita lihat dalam kitab Efesus 1 ayat 17 sampai 18. Sekian dari materi saya yang pertama. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.